Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futuhul arifin fakinna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin al-mukhlisin wa 'allamana at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin sudah habis pembahasan daripada perkara yang dimakruhkan di dalam sholat dari segi keadaan yang sholat. Nah, dari segi keadaan orang yang sholat itu sudah habis kemarin. Sedikit kita ngulang, ya. Itu kemarin sholat dalam keadaan kenyang yang berlebihan, kemudian sholat dalam keadaan memakai yang perempuan niqab atau seperti cadar, yang laki-laki seperti memakai masker, ya, kecuali ada beberapa keadaan yang darurat seperti wabah yang sudah terjadi di kita kemarin seperti corona, itu tidak masalah. Kemudian sholat dalam keadaan kosong, tidak menjadikan sesuatu di lehernya, di bahunya seperti syal atau apa, nah itu makruh. Kemudian yang selanjutnya juga sholat di yang syalnya panjang, terlalu panjang hingga menyentuh bumi, ya, menyentuh lantai. Dan begitu juga pakaiannya, biar gamis, biar itu celana, biar itu kain sarung, yang mana sampai juga, ya, ke lantai. Nah, ini hanya sebatas makruh. Kalau kemarin sudah kita bahas, kalau misalnya dia memakai pakaian tersebut karena sebab sombong, ya, sebagaimana, ya, raja-raja zaman dahulu, ya, sombong, nah itu bisa jadi haram, bukan, ya, makruh lagi, ya, hukumnya. Nah, sekarang kita masuk ke makruh, yang mana makruhnya dari segi bertentangan dengan sunnah dan meninggalkan sunnah itu tersebut. Apa itu? Makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'dis sunani aw tarkiha. Katanya, ya, ada beberapa hal yang dimakruhkan min nahiyati mukhalafati ba'dis sunan, dari segi yang bertentangan dengan sunnah, artinya melawan sunnah, ya, melawan sunnah. Au tarkiha, atau meninggalkannya. Apa saja itu? Yang pertama, al-israru wal jaharu fi ghairi maudhi'ihima. Kalau salah lah masuk itu kemarin. Yaitu, ya, membaca secara sir, wal jahru, dan secara jahar atau lantang, fi ghairi maudhi'ihima, pada bukan tempatnya. Contoh misalnya sholat zuhur baca lantang, sholat subuh tidak baca lantang, ya, kebalik, ya.
Nah, ini makruh hukumnya. Ya. Itu sudah jelas kan kita, yang jahar itu seperti sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Hanya dua ya, sholat yang tidak dibaca secara jahar, yaitu sholat yang bersifat siang hari seperti zuhur dan asar, kecuali di sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat atau sholat Aid, ya, nah itu beda, itu khusus, ya, jadi tetap dibaca jahar. Naam. Begitu juga sholat sendirian, sama, ya, sama. Sholat subuh bahkan, misal contohnya, kalau sholat sendirian, ya, itu ada anjurannya juga, ya, walaupun sendirian agak lantang sedikit. Iya. Walaupun sendirian, agak lantang sedikit, tapi tidak lantang seperti imam juga, ya, agak lantang sedikit, ya. Nah, sama. Sholat maghrib kalau sendirian seperti itu juga, sholat isya seperti itu juga, agak lantang sedikit dianjurkan, ya. Apalagi berjamaah, ya tetap. Kalau sholat dua ini seperti sholat zuhur, sholat asar, ya, ini tidak, maupun jamaah maupun itu, ya, sholat sendirian, ya. Hanya saja yang dijaharkan pas ketika perpindahan antara pergerakan sholat, itu aja, ya, seperti Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu aja, ya. Tapi di sini Pak, ya, ada sedikit yang jarang terjadi, bahkan orang banyak tidak tahu juga masalah ini. Sebagian ulama mewajibkan ini. Ada solat di siang hari yang bersifat solat zuhur, ya. Dia solat sendirian, akan tetapi dibaca lantang tetap. Ini yang gimana? Ialah seseorang yang masbuk di solat Jumat. Nah, ya, orang yang masbuk di solat Jumat, misalnya masbuk 1 rakaat, maksudnya terlambat 1 rakaat, ya kan? Rakaat pertama dapat bersama imam, ya. Masbuk udah telat, tinggal 1 rakaat. Ya, kalau masbuk kan dia sempurnakan sendiri. Nah, kata ulama, ya, kebanyakan, ya, ulama sepakat, ya, orang yang masbuk sholat Jumat sekalipun dia sendirian tetap dibaca secara lantang. Iya, itu makanya ini jarang kita ketemu dan jarang terjadi, ya. Cuman hukum demikian, ya. Sedikit sekali, ya. Nah, sedikit sekali ulama yang mengatakan tidak perlu baca lantang, sedikit sekali. Kebanyakan, ya, perintah secara lantang. Soalnya kenapa? Soalnya dia masih kategori sholat Jumat. Sedangkan sholat Jumat dibaca lantang, ya. Lah, Ustaz, ya, gimana kalau sholat yang lainnya? Ya, sholat yang lainnya kan kalau apa namanya, itu tidak jadi apa? Tidak jadi hal, itulah sudah maklum atau masyhur, ya, di kalangan ulama dari dulu sampai sekarang. Sholat lain tidak. Kalau masalah sholat Jumat ini loh, ini syiarnya ini, ya, syiarnya itu dibaca lantang. Nah, ini repot ini. Makanya kita, ya, kalau kita selamat-selamat lah, jangan masbuk Jumat. Ya. Iya, cepat-cepat ke masjid lah. Memang jarang, ya, kecuali mungkin yang musafir, ya. Nah, yang seperti, ya, yang musafir contohnya kan.
Atau yang ada kebiasaan Pak, kita nih ada orang yang hobi lambat-lambat kadang, kebiasaan. Faktor apa? Faktor kerja. Bisalah nih, terkejar lah nih. Dia lagi di kebun mungkin, ya. Atau lagi di mana kadang itu kan. Tidak mikir lagi kalau hadir khutbah itu dah, yang penting dia ngejar sholat. Sebagian banyak kayak gitu. Iya. Ya. Iya betul. Padahal Jumat itu khutbah itu adalah ganti daripada 2 rakaat, ya, daripada sholat zuhur tadi ibaratkannya. 2 rakaat ya disolatkan setelah khutbah, 2 rakaatnya tadi ganti dengan khutbah. Jatuhnya ya, mendengar khutbah ya, wajib. Apalagi misalnya yang apa Pak? Yang misalnya jamaahnya pas-pasan 40. Pas mendengar, pas baca khutbah tidak cukup 40, pas ketika solatnya cukup 40, itu tidak sah pelaksanaan Jumatnya. Ya. Karena syaratnya memang dari awal harus dengar. Kata ulama minimal sekalipun tidak dalam masjid. Minimal. Sekalipun tidak dalam masjid. Misalnya dari luar misalnya. Asal mendengar. Itu paling minimal. Kalau pas 40, itu ya khawatir kita itu. Kalau lebih 40, amanlah insyaAllah. Kalau pas 40, mau tak mau, harus dari awal khutbah, Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada. Nggak mau. Bahkan sebagian yang tidur itu masih diperdebatkan antara ulama. Ada yang mengatakan itu tidak sah, ada yang mengatakan masih sah lah. Ya, kita ini Masya Allah, ya, kalau tidur itu, itulah sudah Masya Allah. Tapi tetap ya, kebanyakan ulama ya kalau masalah tidur itu tidak terlalu disyaratkan. Ya, yang penting hadir dia. Iya, hadir dia di situ. Ya, tapi tetap ada yang sisi ulama yang berkeras tetap menganggap tidak sah itu, ada sebagian ya. Ya sudahlah, jadi kita ambil jalan selamat-selamatnya lah. Ya, duduk hadir di awal, dari awal khutbah dengarkan. Ya minimal ngantuk. Kan beda kemarin kan kita ngantuk sama tidur. Kalau tidur itu memang udah ada kabar lagi udah. Ya. Tapi kalau ngantuk dia antara sadar enggak, cuman masih dengar. Nah, itu ngantuk. Ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu tadi kebanyakan sepakat ulama tetap membaca jahar atau membaca secara lantang bagi yang masbuk salat Jumat. Ya sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jarang ya orang nengok kalau dikira kakek jamaah dengan siapa? Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Ialah membaca sir dan jahar bukan pada tempatnya, makruh. Yang kedua, ilsaqu adudaihi bijambaihi lidzakari. Ya. Yaitu merapatkan dua ototnya, adud, bijambaihi dengan sampingnya, lidzakari bagi laki-laki. Nah ini maksudnya ya, merapatkan tangan ini, otot nih merapat gitu ya, rapat ke sampingnya. Itu makruh. Lidzakari bagi siapa? Bagi laki-laki. Bagi laki-laki saja. Ya.
ini rapat, ya sudah, renggang sedikit. Ya normal, kita mana normalnya? Ini katanya bertemu, ilsok, bertemu, rapat. Nah ini makruh. Bagi laki-laki. Berarti mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya kalau perempuan tidak. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, ilsaku batnihi bifakhidaihi lidzakari aidan. Ya. Rapat perutnya bifakhidaihi. Dengan apa? Dengan pahanya lidzakari aidan. Bagi laki-laki juga. Pas kapan itu? Pas ketika sujud. Sujud. Saya enggak, Pak? Rapat nih paha nih, ya. Rapat ke sini ke perutnya. Itu. Ya. Ada yang panjang kemana? Apa? Dia sunat panjang dikit. Ya sekarang kita itu dulu. Ya. Bertemu ya dua paha tersebut lah ke perutnya tadi, rapat. Ya, rapat itu tadi. Pas ketika sujud. Nah itu makruh. Ya. Ini pembahasan kita makruh semua ini. Ya. Rapat itu tadi kan ada itu terkadang banyak itu biasanya. Apalagi kalau yang dingin-dingin, misal lagi dingin-dingin ya. Ya. Perutnya nempel ya sampai pun tadi rapat gitu tadi. Itu nanti ada gambarannya yang lebih apa lagi nanti. Ya, hampir sama lah gitu. Kalau ditanyakan kok kenapa bisa seperti itu, itulah ya karena sebabnya menyerupai ya binatang salah satunya. Nah, jadi rapat tangan dan rapat ya ketemu kedua paha dengan perut tadi pas ketika sujud. Nah itu makruh. Nah, kemudian al-jahru khalfal imami bi ghairi amin. Wa mastusniya. Al-jahru khalfal imami. Membaca bacaan solat secara lantang khalfal imami di belakang imam. Ini ada sebagian kadang tuh sering. Ya. Baconyo lantang nih kan agak ya kedengar sampai imam dengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Imam dengar, sampai imam dengar. Nah ini makruh hukumnya. Ngapain? Yang watut kalau jamaah itu baca jahar itu hanya imam. Ya. Inti makmum ngapain? Berlomba-lomba. Ya. Makruh, tak boleh. Atau sebagian itu sampai dengar kita. Ya, sampai dengar kita. Bahkan samping ini juga kan. Ya. Itu dia. Hanya cukup kita mendengar. Apa? Zikir. Kalau zikir tidak masalah. Ini kan dalam sholat kita. Ya, dalam sholat. Ya, dalam sholat kadang tuh baca Al-Fatihah, kadang sampai kedengeran. Ya. Amin. Ayat ini dia. Bi ghairi amini wa mastusniya. Kecuali dalam pengecualiannya ialah kalimat amin. Itu tadi kita belum sampai ke situ tadi. Ya. Ya. Kecuali amin. Kalau kalimat amin, nah itu pengecualiannya. Dianjurkan malah lantang. Ya. Seperti setelah baca surah Al-Fatihah, waladhdallin amin. Apa? Iya, tidak masalah. Kalau masalah itu tidak masalah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, karena itu sunnah.
Ya, tidak rukun. Nah, kecuali amin tadi. Biar ketika doa kunut, contoh ya, begitu juga kunut nazilah ada masalah. Ya, tidak masalah. Jadi ya, kita sebagai makmum harus lebih, apalagi lebih sir atau lebih pelan sedikit daripada imam yang baca. Kecuali amin ya secara lantang. Maaf.